Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala hamdulillah. Surah Baqarah 219. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima ismun kabirun wa manafi'u lin-nas. Qul fihima ismun kabirun wa manafi'u lin-nas. ومنافع للناس وإصمهما أكبر من نفعهما ومنافع للناس وإصمهما أكبر من نفعهما. ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka, Yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu, mereka bertanya kepadamu anil khamri, anil khamri, tentang khamr, tentang al-khamr wal maisir, wal maisir, dan perjudian. dan perjudian. Qul, Qul, katakanlah Muhammad, katakanlah Muhammad, fihima, fihima, pada keduanya, pada keduanya, ismun kabirun, ismun kabirun, terdapat dosa yang besar, terdapat dosa yang besar, wa manafi'u linnas, wa manafi'u linnas, dan beberapa manfaat bagi manusia, dan beberapa manfaat bagi manusia, wa ismuhuma, wa ismuhuma, sedangkan dosa keduanya, sedangkan dosa keduanya, akbaru, akbaru, lebih besar, lebih besar, min naf'ihima, min naf'ihima, daripada kemanfaatannya. daripada kemanfaatannya. Wa yas'alunaka, Wa yas'alunaka, dan mereka bertanya kepadamu, dan mereka bertanya kepadamu, madza yunfikun, maka yunfikun, apa yang mereka nafkahkan. apa yang mereka nafkahkan. Qulil afwa, Qul apa, katakanlah Muhammad, katakanlah Muhammad, yang dinafkahkan yang lebih dari keperluan. yang dinafkahkan lebih dari keperluan. Kadzalika, Kadzalika, demikianlah, demikianlah, yubayyinullahu, yubayyinullahu, menjelaskan Allah, menjelaskan Allah lakum, lakum, bagi kalian semua, bagi kalian semua, al-ayati, al-ayati, terhadap ayat-ayatnya, terhadap ayat-ayatnya, la'allakum, la'allakum, mudah-mudahan kalian semua mudah-mudahan kalian semua tatafakkarun, tatafakkarun, dapat berfikir. dapat berpikir. Ayat ini tentang khamr, tentang hukum khamr dan judi. Menurut Imam Ahmad meriwayatkan dari Umar bin Khattab, ia menceritakan bahwa ketika turun ayat tentang khamr, lalu Umar bin Khattab berdoa, ya Allah, terangkanlah kepada kami masalah khamr yang sejelas-jelasnya. Maka turunlah ayat yang ada dalam surah Al-Baqarah ini. Mereka bertanya, yang dimaksud yaitu sahabat Umar bin Khattab dan yang lain-lainnya.
Setelah Umar dipanggil, kemudian dibacakan ayat tersebut, kemudian Umar bin Khattab memohon kepada Allah untuk menerangkan. Jadi ketika awal-awal turun syariat Islam, orang-orang jahiliyah itu, orang-orang kafir Quraisy, orang-orang Quraisy umumnya, mereka itu masih berjudi, masih suka berjudi, masih suka khamr, bermain wanita, gitu ya. Itu memang satu paket kelakuan tersebut, sehingga setelah disyariatkan Islam pun masih belum diharamkan itu minum khamr itu. Masih Islam, ngaku Islam, masuk agama Islam, tapi ya khamr masih diminum. Maka akhirnya ketika sahabat Umar bin Khattab memohon kepada Allah untuk menjelaskan yang sejelas-jelasnya mengenai khamr, turunlah ayat berikutnya di surah An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara. Maksudnya hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendekati tempat sholat dalam keadaan kamu mabuk. Janganlah kamu mengerjakan sholat, maksudnya dalam keadaan mabuk. Karena pernah terjadi sahabat sholat kemudian kacau bacaannya akibat mabuk. Sambil sholat sama mabuk dulu, minum khamr, terus sholat ngacapruk bacaan mereka kemana-mana. Wala antum wala ana wa antum nih kebalik gitu. Wala antum abiduna ma'bud wa antum abiduna ma'bud, bolak-balik gitu bacaannya. Akhirnya turunlah ayat ini, janganlah kamu mendekati sholat, menjalankan sholat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk. Kemudian hal lain juga turun dalam surat Maidah, Innama yuridu syaitan ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha wal khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah wa anis shalah fa hal antum muntahun. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran dengan cara minum khamr dan berjudi. Jadi khamr dan judi ini merupakan alat syaitan untuk mengadu dombakan umat Islam atau manusia umumnya, serta menghalangi kamu dari mengingat Allah dan salat. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan perbuatan itu. Maka sahabat Umar menanggapi ayat ini, menurut beliau setelah turun ayat ini Umar berkata, kami berhenti gitu. Jadi penegasan, penjelasan dari ayat ini. Kemudian ayat berikutnya, qul fihima ismun kabirun wa manafi'un linnas. Katakanlah Muhammad, pada keduanya, pada khamr dan judi itu ismun kabirun, terdapat dosa yang besar. Wa manafi'un linnas, walaupun memang ada manfaat-manfaat bagi manusia dari khamr tersebut. Apa manfaatnya? Di antaranya untuk badan, peribahasa ngahaneutan awak. Ya, walaupun menghangatkan badan, tapi kalau sudah diharamkan, walaupun tidak sampai mabuk, walaupun sedikit tetap aja qaliluhu wa kasiruhu haramun, haram hukumnya walaupun tidak sampai mabuk. Kemudian membantu pencernaan makanan, kemudian mengeluarkan sisa-sisa makanan, mempertajam sebagian pemikiran, terus mencapai kenikmatan dan daya tarik yang menyenangkan. Sehingga pada zaman jahiliyah Hasan bin Sabit membuat syairan tentang khamr, wa nashrabuha patatrukuna mulukan wa usdan la yunahnihuna lilqa. Kami meminumnya hingga kami terasa bagaikan raja dan singa. Jadi dalam untas mabok asa gagah cenah gitunya, timbul keberanian, timbul rasa percaya diri gitu. Yang pertemuan itu tidak menghentikan kami. Padahal itu hanya sementara saja kamuflase. Makanya lalu ditegaskan wa ismuhuma akbaru minafihima, tapi tetap dosa dari keduanya itu lebih besar daripada manfaatnya. Memang ada manfaatnya, tapi dosanya lebih besar. Kemudian juga selanjutnya para sahabat bertanya kepada Rasulullah, wa yasaluna kama yunfikun. Mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Allah menyuruh kepada Nabi Muhammad, qul, katakan Muhammad, al-afu, yang mereka nafkahkan itu adalah yang lebih dari keperluan. Al-afu itu maksudnya menurut Abi Hatim, ayahku memberitahu kami
Ia menuturkan bahwa Mu'ad bin Jabal Sa'labah pernah mendatangi Rasul, mengatakan, "Ya Rasulullah, sungguhnya kami mempunyai sejumlah budak dan keluarga. Bagaimana kami menginfakkan harta kami?" Maka Allah menurunkan ayat ini, "Kulil afu." Jadi katakanlah bahwa yang dinafkahkan itu adalah kelebihan dari kebutuhan pokok. Jadi yang lebih utama nafkah yang wajib, yang pokok. Kemudian juga Al-Hakam menceritakan dari Muqsim, dari Ibnu Abbas, mengatakan apa yang lebih dari kebutuhan untuk keluargamu. Jadi diutamakan kebutuhan pokok, nafkah yang utama. Kemudian juga di ayat berikutnya, kadzalika yubayyinullahu lakumal ayat. Demikianlah Allah menjelaskan bagi kalian ayat-ayatnya dengan tujuan apa? La'allakum yatafakkarun. Mudah-mudahan kalian dapat berpikir gitu. Jadi orang bisa meresapi gitu ya ayat-ayat ini dengan harapan kita dapat menggunakan akal pikiran yang sehat. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang diharamkan, mana yang dihalalkan. Ya tadi itu tentang homer juga memang ada manfaatnya, tapi dosanya lebih besar. Berarti kan kalau orang yang menggunakan akal atau pikiran sehat, mending dijauhan daripada terjerumus kepada perbuatan dosa. Masih banyak makanan dan minuman lainnya yang menyehatkan gitu kan daripada khamr. Demikian sekilas tentang penjelasan Al-Baqarah 219. Mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmahnya. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.